Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik bareng saya Abdul. Kita akan ngebahas apa ya? Coba deh saya scroll sosial media saya, kali aja nemu satu yang menarik ya. Satu ini nih, salah satunya yang menarik. Ini kan para elit-elit partai itu lagi hektik banget ya guys ya, lagi sibuk gitu ya ngurusin pilkada, terutama pilkada Jakarta. Oke. Mereka lagi mengatur strategi, berhitung, mengkalkulasi mau koalisi dengan partai mana, siapa yang akan diusung supaya bisa memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta. Ini cuman mengingatkan loh ya, sekedar mengingatkan saja. Ini terutama buat politisi-politisi yang kemarin lalu lalang di TV gitu ya, yang mengatakan kalau Pilpres itu sudah disetting, Pilpres itu sudah diatur, pemenangnya juga sudah ketahuan, sudah disetting memang dari awal, angka 58% itu memang sudah disetting, sudah diatur Tuduhannya sama ya. Jokowi. Kalau Jokowi bisa nyeting, bisa ngatur Pilpres yang skalanya nasional, cuman Jakarta satu provinsi, mudah sekali, easy sekali loh buat Pak Jokowi kalau Easy. mau nyeting pilkada Jakarta ya. Jadi ini berbanding terbalik loh sama kata-kata kalian kemarin gitu. Berarti kalau kalian sibuk mengatur strategi untuk bisa memenangkan Pilgub Jakarta ya, artinya apa yang kalian teriakan kemarin itu kan cuman bentuk ketidakterimaan kekalahan aja ya kan? Kekesalan gitu. Ya. Kalau memang sudah disetting mah ngapain? Berusaha. Buang-buang energi, ngatur strategi, buang-buang uang, tenaga, pikiran, udah aja. Biarin aja, kan udah diatur sama Jokowi ya. Ya nggak sih? Ini tuh coba mau mengembalikan kalimat gitu. Beberapa tuduhan terhadap Joko Widodo tentang pilkada tuh masih akan ada cawe-cawe dari presiden gitu. Bahkan presiden tuh sudah lengser sebelum pilkada dilaksanakan. Tuh gimana gitu? Logikanya tuh sudah patah di situ. Tapi masih ada cawe-cawe Jokowi tentang pilkada, ini itu gitu. Jokowi itu cawe-cawe untuk mengatur hasil akhir gitu. Ini netizen bilang ya udah nggak usah ngatur-ngatur strategi, nggak usah berusaha, terus nggak usah koalisi-koalisi, nggak usah ribet soal pilkada. Karena kalian ngomongin Jokowi udah ngatur gitu ya, sudah menentukan, hasilnya tuh udah kelihatan gitu. Karena hasilnya udah kelihatan, ya sudah terima aja gitu. Maksudnya tuh kenapa kalian mesti ribet ngatur kampanye, terus koalisi sama siapa, bingung milih calon kayak gitu ya. Kan kalian sendiri yang bilang katanya diatur. Kenapa masih ribet? Jadi serta-merta tuduhan tuh gagal dan gugur gitu ya. Malah jangan-jangan kita harus tambahkan lagi. Jangan-jangan nanti ada 3 calon. Siapa? Anies Baswedan pada hari ini kan sudah diusung oleh PKB. Ya. Anggaplah PKB lah sudah gitu ya. Nah, PKB ini kursinya berapa? 8 ya? 8. Kayaknya sih 8 ya. Ini kalau dengan tambahan 15 dari PDI itu 23. Udah memenuhi syarat. Karena syarat minimal 22 kursi. Ya. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan tidak jadi mendukung Anies Baswedan dan PKB sendirian, Anies nggak bisa maju ini. Karena PKB cuma 8 kursi. Nah, yang bisa kita bahas pada hari ini adalah PDIP dan PKS. Nah, PKS juga merupakan kunci karena kursinya ada 18. Kalau PKS dukung PKB, maka 18 tambah 8 sama dengan 26. Ya. Lolos juga sebagai sebuah persyaratan. Nah, lebih lolos lagi kalau misalnya PKB gabung PKS, gabung PDI, lebih lolos lagi. Ya, dia menjadi sebuah koalisi besar. Karena 8 tambah 18 tambah 15. Koalisi yang sangat besar. Soal wakilnya siapa ya nanti urusan yang lain lah. Yang jelas kayaknya kita pada hari ini bisa mengunci Ahok nggak akan mau jadi wakil ya. Buat Anies ya. Kan sempat muncul juga nih rame nih wacana Anies dengan Ahok. Menurut Ahok, Anies itu adalah figur pemecah belah. Jadi Ahok itu sebetulnya kalau dia konsisten juga, walaupun dikasih perintah, dia nggak akan mau pasangan dengan Anies. Karena dia menganggap Anies itu adalah figur pemecah belah gitu. Nah, kalau kans PKS sendiri, kan katanya ada tawaran nih dari Kim. Sebetulnya ini menarik ya kalau PKS. Kalau saya nggak salah ingat, PKS sudah mengatakan Pak Anies itu ya kan udah milik nasional. Gitu. Sekjennya yang Sekjennya ya. itu. Gitu. Itu kan sebetulnya pesannya bahwa nggak lagi gitu kan. Iya, Dan ini udah jauh-jauh hari ya sebelum dinamika pembicaraan mengenai Pilkada Jakarta menjadi hangat atau trending topik pada hari ini. PKS itu pada hari ini udah nggak ke Anies lagi untuk Pilgub itu sebetulnya.
kalau merujuk kepada statement dari Pak Sekjen. Tetapi kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2024, dikaitkan dengan background-nya Anies, dikaitkan dengan background pemilihnya PKS gitu. Sebetulnya harus dianggap bahwa PKS masih punya kecenderungan atau kemungkinan untuk mendukung Anies gitu loh, gitu. Kompatibel dia kan sama-sama segmen pemilihnya kan kurang lebih sama. Jadi sebetulnya pada hari ini ya kalau bicara ideologi, yang linear itu adalah PKS dukung Anies. PDI dukung Anies itu nggak linear itu. Kalau PKS aja udah nggak mau dukung Anies, masa PDI mau dukung Anies? Jadi kata kunci berikutnya adalah PKS. Kalau PKS dukung Anies, maka udah jadi pasangan ini tanpa ada PDI sekalipun. Malah jangan-jangan kita harus tambahkan lagi. Jangan-jangan nanti ada 3 calon. Kenapa Kim mendukung RK? PKS PKB dukung Anies. Lalu kemudian PDI entah dengan siapa nanti akan mendukung 1 calon lagi. Entah Ahok, entah Risma, entah Abdullah Azwar Anas atau nama-nama lainnya. Ya, masih sangat cair ya. Sangat cair. Itu dia. Itu menurut terawangan dari M. Kodari ya. Nah, ngomong-ngomong M. Kodari ini pernah juga kemarin sempat bersih tegang seru nih sama Rocky Gerung. Ketika Rocky Gerung itu menganggap pemilu Pilpres lebih spesifiknya itu proses yang cacat gitu. Ada cawe-cawe, ada ini, tuduhan itu. Pokoknya prosesnya itu nggak sempurna gitu. Nah ini dibantah sama M. Kodari. Coba kita tonton ulang deh keseruan debat antara M. Kodari dan juga Rocky Gerung. Siapa yang membantah poin itu? Silakan. Ya, di mana ngerusaknya? Partai politik mengajukan calon, masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya itu di mana sama. rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu, kayak. Loh ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma 1, ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the... Gini loh, demokrasi itu. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan? Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada Ada pemilihan yang bersifat rutin. Rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya, Saya setuju. Yang saya nggak setuju cara mau berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan cara bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau. Saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu. Ini soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya itu. Kayak itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi, itu dasarnya. Ya, Bukan sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Di Jokowi mana nggak pro merusaknya? Ganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir dia Ya, karena ngancurin- salah pilih, Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya, menang pasangan Prabowo Ini nggak dan ada urusan dengan koalisi. Tapi kan
Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu, gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasannya Eh, para enggak. pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang tidak mengerti Abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, Abang pasti punya penilaian terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal aja itu. itu. Nggak ada soal itu. Jangan dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran. justru jadi pendapat. sangat gampang untuk melihat watak seorang Jokowi, kan itu. Tuh disekak gitu ya sama M. Kodari. Rocky Gerung masih melihat ini celah-celah, ini tidak benar, ada sumbatan-sumbatan gitu. Nah ini ditantang sama M. Kodari, di mana salahnya? Apa yang salah, apa yang tersumbat, apa yang tidak berjalan? Proses pemilu berjalan, demokrasi walaupun ada dinamikanya gitu ya. Ada yang tidak puas, sudah disediakan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan semua ketidakpuasan. Hasilnya juga sudah keluar. Apalagi nih? Kan begitu ya. Jadi ini kalau saya cek-cek sih dari beberapa debat dari Rocky Gerung ini kayak yang bisa menyaingi, menjinakkan Rocky Gerung adalah M. Kodari gitu. Boleh. Anies misalnya menang sebagai gubernur di Pilkada Jakarta tahun 2024, maka hampir bisa dipastikan tahun 2029 nanti dia akan jadi calon gitu. Tangga politik. Nah, kecuali kalau misalnya PD Perjuangan memang merencanakan bahwa Anies akan menjadi calon presidennya di 2029, ya Anda dukunglah. Ini rekomendasi aja nih langsung nih. Anda dukunglah Anies itu jadi calon gubernur 2024. Otomatis Anda akan punya calon presiden 2029 gitu. Tuh. Ini analisa lagi nih dari M. Kodari. Jadi PDIP itu mesti serius di Pilkada 2024 ini. Pilkada Jakarta maksudnya. Lebih spesifik M. Kodari itu ngebahas tentang Anies Baswedan. PDIP harus super duper serius. Kenapa? Kalau Anies Baswedan jadi nih gubernur di 2024 di Jakarta, sudah bisa dipastikan beliau bakal maju ke Pilpres 2029. Bisa dipastikan karena Anies pasti tujuannya akan ke sana gitu. Jadi kalau PDIP itu masih linglung, masih ragu-ragu maju mundur, dukung apa enggak, itu kalau misalkan enggak dukung terus ternyata Anies beneran jadi gubernur Jakarta periode 2024, ya kan? Bisa jadi Pilpres 2029 Anies akan maju lagi dan PDIP akan kehilangan nama besar seorang Anies Baswedan. Ini saran dari PDIP. Kalau sudah bisa menghitung soal itu, ya kan, PDIP masuk aja ke Anies. Nggak usah yang kayak kami tidak punya sejarah yang bersalaman dengan partai Islamis misalkan. Ada banyak grassroots yang masih penolakan. Tentu saja penolakan. Karena PDIP biasanya mengajukan kader, ya kan. Orang-orang nasionalis gitu tiba-tiba harus kerjasama dengan PKS, dengan sosok dari Anies Baswedan. Tentu saja akan ada penolakan, tapi menghitung langkah menuju 2029. Apa iya melewatkan nama besar sebesar Anies Baswedan? Itu analisa dari M. Kodari. Kalau pendapat kalian seperti apa? Coba kasih di kolom komentar teman-teman ya. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.